Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Sangaji TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita teladani dan kita harapkan syafaatnya. Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Khotimatul Husna akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. Kita tahu dalam sejarah Islam, sebelum Islam datang pada masa jahiliyah, perempuan dianggap bukan manusia bahkan. Perempuan juga dipertanyakan apakah ketika dia beribadah bisa bernilai pahala dan mendapatkan pahala dari Allah. Perempuan juga dianggap sebagai barang pada masa jahiliyah karena perempuan dijadikan mahar, bahkan diwariskan, tidak memperoleh waris, dan bahkan perempuan juga diperjualbelikan dalam perbudakan. Nasib perempuan pada masa jahiliyah mengalami ketidakadilan, kezaliman, diskriminasi oleh masyarakatnya. Islam datang membawa kabar gembira bagi kemanusiaan, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Allah menegaskan di dalam firman-Nya bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang mulia sebagai anak turun Adam. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Di sini Allah menegaskan bahwa yang dipanggil sebagai manusia, wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia kamu sekalian itu dari laki-laki dan perempuan. Ini menegaskan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, sama-sama sebagai manusia. Allah juga menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar untuk saling mengenal, termasuk di sini adalah bagaimana laki-laki dan perempuan agar selalu bekerja sama. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya laki-laki, perempuan satu dengan yang lainnya menjadi penolong antara mereka. Hadirin pemirsa Sangaji TV yang berbahagia. Pengakuan Islam terhadap kemanusiaan perempuan sesungguhnya juga menerjemahkan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Karena manusia memiliki tugas kemanusiaan selain untuk beribadah kepada Allah, penghambaan kepada Allah, yakni apa yang difirmankan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Artinya apa? Yang melakukan pengabdian, penghambaan kepada Allah adalah laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Dan tugas kemanusiaan yang kedua selain penghambaan kepada Allah adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, firman Allah. Bahwa sungguhnya Allah menciptakan di atas bumi ini adalah seorang khalifah. Yang menjadi khalifah adalah manusia secara umum, secara keseluruhan, baik itu laki-laki dan perempuan.
sehingga perempuan juga memiliki potensi kepemimpinan sebagaimana laki-laki. Dan perempuan bersama laki-laki memiliki tugas yang sama untuk ijadul maslahah, menciptakan dan mewujudkan kebaikan. Dalam sejarah Islam kita bisa melihat bagaimana peran kepemimpinan perempuan yang luar biasa, yang bisa kita teladani dan bisa kita jadikan inspirasi. Kita bisa melihat sejarah Khadijah, istri pertama Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pemimpin perusahaan, kalau mungkin dalam konteks dunia sekarang. Beliau adalah pebisnis yang sangat sukses dan saudagar yang kaya raya. Ini menunjukkan kepemimpinan beliau luar biasa dalam membantu Rasulullah untuk mensyiarkan Islam pertama kali pada masa perintisan dakwah Islam. Beliau tidak hanya memiliki kemampuan material, tetapi beliau juga memiliki kepemimpinan spiritual yang tinggi. Karena pengakuan pertama kali bahwa Nabi itu diutus oleh Allah itu dilakukan oleh Khadijah. Ketika Nabi gemetar, ketika Nabi merasa kekhawatiran yang tinggi, Rasulullah butuh pendukung. Khadijah adalah pertama kali yang memberikan dukungan kepada Nabi. Ini artinya apa? Spiritualitas perempuan, dan itu terejawantah dalam sosok Khadijah, adalah spiritualitas yang tinggi. Kemudian kita juga memiliki dalam catatan sejarah ada Siti Aisyah, istri Nabi yang juga menjadi pemimpin bagi komunitasnya, disegani karena intelektualitasnya yang tinggi. Beliau dekat dengan Nabi, tidak sekedar dekat tetapi hafal ratusan ribu hadis, sehingga sampai sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menjadi rujukan kita di dalam menjalankan syariat Islam. Ini menunjukkan kepemimpinan perempuan yang luar biasa. Perempuan adalah subjek dan manusia yang utuh, sehingga Allah juga mengakui barang siapa yang melakukan kebaikan, dan baik itu laki-laki maupun perempuan, Allah menjanjikan baginya kehidupan yang baik. Sabda dan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya, ketika Nabi mengatakan bahwa beliau adalah dibangkitkan atau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, maka ketika perempuan juga memiliki akhlak yang mulia, beramal soleh, maka baginya adalah balasan yang setimpal dan kehidupan yang baik. Firman Allah, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa berbuat kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, maka baginya kehidupan yang baik. Ini menunjukkan bahwa pemimpin perempuan juga bisa mewujudkan kemaslahatan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kesejahteraan umat, sehingga kepemimpinan perempuan diakui dalam Islam. Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, bukan hanya Khadijah, Aisyah yang dekat dengan Nabi sebagai bagian dari keluarga, tetapi sejarah Islam juga menunjukkan kepemimpinan perempuan Islam yang lain. Di dalam hadis sahih disebutkan ada sahabat perempuan yang bernama Ar-Rubai' binti Muawwid. Beliau mengatakan pada saat itu, menceritakan bahwa kunna naghzu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami perempuan itu ikut berperang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasqil qauma, dan kami pada perang itu memberikan minuman kepada para mujahidin yang berjuang bersama Rasulullah. Tidak hanya sekedar memberi minum kepentingan logistik, tetapi perempuan juga nahmaduhum. Kami juga membantu para gerilyawan, para mujahidin yang berperang bersama Rasulullah. Kami juga naruddu al-qatla. Kami membantu mengangkat para pejuang yang terbunuh.
wal jarha, dan yang terluka, ilal Madinati, membawa kembali ke Madinah. Ini menunjukkan perjuangan perempuan, kepemimpinan perempuan yang luar biasa dan tercatat dalam sejarah Islam. Pemirsa Sang Haji TV yang berbahagia, dalam konteks sejarah Islam, selain perjuangan di sisi bagaimana perjuangan dalam dakwah, kemudian juga di dalam peperangan melawan para kafir Quraisy, sejarah Islam juga mencatat perguruan tinggi pertama pada abad 8 Masehi itu juga dirintis oleh seorang perempuan Islam yang bernama Fatimah Al-Fihri. Dalam konteks Indonesia, kita juga mengenal perempuan pertama yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa, mendirikan pesantren di Padang Panjang, yakni Rohmah Al-Yunusiyah. Beliau juga diakui sebagai seorang pendidik yang luar biasa di dalam dunia pendidikan dan partisipasi perempuan di dalam memberikan pendidikan kepada bangsanya. Beliau mendapat pengakuan sebagai As-Syaikhah, yakni gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir. Pertama kali gelar diberikan kepada seorang perempuan, dan itu perempuan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam mendapatkan tempat yang luar biasa. Kita juga mengenal Tut Nyadin, Raden Ajeng Kartini. Ini adalah contoh-contoh perempuan dalam Islam yang memiliki peran publik dan juga keberhasilan di dalam menyejahterakan masyarakatnya dan membangun kemaslahatan untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana penerus para nabi, bahwa nabi diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sehingga kepemimpinan perempuan sesungguhnya meneruskan kepemimpinan para nabi untuk menjadi dan menebar rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Pemirsa Sang Haji TV yang berbahagia, dalam kepemimpinan Rasulullah memberikan teladan berupa sifat, sikap, karakter kepemimpinan yang menjadi acuan kita semua. Dan teladan ini bisa dimiliki bukan hanya oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan. Teladan kepemimpinan Rasulullah yang pertama adalah karakter atau sifat as-sidqu. Rasulullah adalah pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang sangat memperjuangkan keadilan, kemakmuran bagi umatnya. Sehingga ini juga bisa dimiliki oleh perempuan sebagaimana sosok-sosok teladan yang tadi saya sampaikan. Kemudian Rasulullah juga menyontohkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki karakter amanah atau bertanggung jawab. Dan karakter amanah atau bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya ini kemudian juga dikuatkan oleh Rasulullah, termasuk terkait bagaimana kita seorang pemimpin memperlakukan perempuan. Rasulullah memberikan tonggak sejarah yang luar biasa pengakuan kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan, di antaranya di dalam Piagam Madinah, kemudian di dalam peristiwa Fathu Makkah, juga di dalam khutbah Haji Wada. Pada khutbah Haji Wada, Rasulullah menyampaikan, fattaqullaha fin nisa'i, dan takwalah kamu sekalian kepada Allah fin nisa'i, di dalam memperlakukan perempuan. Untuk itu, maka sebagai seorang pemimpin hendaknya memberikan prioritas, afirmasi kepada kelompok rentan, terutama perempuan, agar bisa sama-sama bekerja sama bersama laki-laki mewujudkan kemaslahatan melalui kepemimpinan di semua lini, baik dari kepemimpinan dalam keluarga, kepemimpinan dalam masyarakat, bangsa, negara, dan kepemimpinan global.
Dengan demikian maka kalau perempuan dilibatkan, insya Allah dunia yang lebih ramah, dunia yang lebih adil bisa terwujud. Ini sebagaimana tadi dicontohkan oleh Rasulullah dalam kepemimpinannya yang amanah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga memberikan teladan dalam kepemimpinan dengan karakter yang disebut adalah fatonah atau cerdas. Rasulullah adalah pemimpin yang memiliki visi dan misi yang luar biasa bagi kemanusiaan, terutama juga bagi perempuan. Rasulullah bukan hanya pemimpin bagi masyarakatnya, beliau pemimpin bagi keluarganya yang sangat membantu dan ramah terhadap perempuan. Ketika seorang sahabat bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin dalam keluarganya? Siti Aisyah menjawab, Rasulullah itu ala mihnati ahlihi. Rasulullah itu melayani keluarganya. Sehingga kepemimpinan di dalam keluarga maupun kepemimpinan di dalam masyarakat seyogyanya memberikan pelayanan, memberikan pendampingan, memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggota keluarga, anggota masyarakat, bangsa, negara menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu Rasulullah juga memberikan contoh kepemimpinan, yakni tabligh, menyampaikan. Ini artinya apa? Seorang pemimpin hendaknya memiliki rasa cinta kepada ilmu, sehingga dengan pengetahuannya yang tinggi, kemampuannya yang luar biasa, bisa memberikan informasi, tabligh, menyampaikan kepada umat bahwa dengan kepemimpinan yang berbasis pengetahuan, maka negara bisa menjadi negara yang maju. Demikian juga umat menjadi umat yang itu bisa memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semesta alam. Dari karakter, sifat, dan keteladanan tentang kepemimpinan yang dilakukan Rasulullah, itu bukan hanya menjadi domain atau bukan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Karakter kepemimpinan yang cerdas, yang berpengetahuan, kemudian berintegritas dan bertanggung jawab, itu juga bisa dilakukan oleh perempuan sebagai khalifah di muka bumi. Pemirsa Sang Haji TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pada kesimpulan dari ceramah dan apa yang saya sampaikan pada hari ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki tugas yang sama, yakni tugas menjadi pemimpin di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan. Selain itu, sebagai khalifah juga bentuk pengabdian kepada Allah, sehingga pengabdian diberikan dengan cara yang terbaik agar muncul potensi terbaik dari diri kita sebagai pemimpin, yakni sebagai manusia yang utuh, subjek yang utuh, yang memiliki kapasitas dan komponen tidak hanya fisik biologis, tetapi juga kemampuan dan komponen intelektual. Dan yang tidak kalah penting adalah komponen spiritual, bahwa semua yang kita lakukan di muka bumi ini sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, baik itu pemimpin laki-laki maupun pemimpin perempuan. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari apa yang dipimpinnya. Semoga kita bisa menjalankan tugas kemanusiaan kita sebagai seorang pemimpin di muka bumi yang mewujudkan kemaslahatan bagi semesta alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.